Gimana mereka tuh nggak suka aja sama Wa kan. Eh, ya di panti tuh kalau kayak kalau waktu kalau udah sayang sama orang tuh maka apapun pakainya sama mereka, apapun seberapa habis pun uang sama dia tuh gak apa-apa dong, nggak ada minta ganti dong. Tapi coba orang tuh wadah benci, kayak kurang suka sama orang tuh uang 1.000 sampai kapanpun pasti wah itu kayak gitu orangnya. Dan ada beberapa sifat-sifat tua yang mungkin hanya beberapa orang yang tahu. Yang pertama kayak waktu sesuatu barang yang pemberian orang lain kayak bunda Wa, teman-teman Wa gitu, pasti enggak pernah memakaikan barang itu ke orang lain. Satu kayak mau menjamin barang itu ke orang lain kayak masih simpan kali. Terus sampai dulu bertekar sama kasih cuma gara-gara dia minta embod dia dikasih benda, pakai tanpa izin. Situ marah kali sama dia di situ dia minta maaf kan, akhirnya maafin terus bilang kalau barang yang dikasih orang tua nah bisa minjamin dong, kalau beli pakailah habis pun pakailah. Tapi kalau yang ini nih jangan yang dikasih apa nih jangan, mungkin yang dikasih orang ini lebih murah daripada yang mau beli. Tapi gua kayak mikir gini kak, nanti pas dia ngasih gua besok dia nggak ada, nanti dia pas dia ngasih gua dia besoknya pergi jauh gitu. Nah gimana dong, apa yang gua pegang buat kenang dia gitu. Makanya orangnya lebih suka gitu kak. Gua termasuk orang yang sangat kayak perasa kali gitu kak. Kadang kalau gua kasar dikit sama orang yang sana tuh pasti terbayang kalau sampai malam kak. Dan pun juga ada uh, juga apa namanya kayak masalah-masalah di panti. Tapi kayak kadang gua bilang sama bunda udah sanggup di panti bunda, gini itu bilang bunda keluar aja lah kalau nggak sanggup. Dia nggak mau bunda, Wa masih mau di sini. Tapi sebenarnya yang Wa nggak mau bikin Wa nggak mau keluar tuh kayak yang pertama Wa tuh takut nanti adik-adik panti di sini nih nggak ada yang jagain, soalnya kayak Nanda, Putri, Ayu, itu kan yang 3 rangkup tuh kan kesayangan Wa banget tuh kak. Wa takut nanti kakak-kakak nih kayak kasar sama mereka bertiga, apalagi Nanda nanti. Wa paling pantang tuh, contohnya tuh Nanda ada dimarahin sama Kak Rani, Wa marahin balik Kak Rani. Wa yang marahin, Nggak terima Wa dah. Nggak terima waduh, soalnya dia tahu dia lebih besar, patutnya dia lebih ngalah daripada yang kecil. Soalnya dari kecil tuh pengen punya adik cewek kak. Jadi kalau Wa udah anggap mereka tuh 3 tuh kayak adik cewek Wa kak. Soalnya kan dulu Wa pernah mau punya adik cewek, akhirnya udah dapat. Ternyata dia prematur, cuma hidup 9 jam. Di sana mungkin Wa mikir kalau Allah tuh mungkin di situ, karena Wa orangnya termasuk pikirnya kayak dewasa walaupun umur Wa belum kan, mikir mungkin Allah maunya Wa jaga yang cewek lain, mungkin Allah nggak mau ngasih Wa cewek, tapi Wa dikasih kelebihan supaya bisa jaga cewek-cewek anak-anak cewek yang lain di luar sana yang mungkin belum dapat sayang kayak Ayu, Nanda, Putri itu kan sayang kali sama mereka tuh. Itu kayak lindungi mereka banget gitu. Bagus apa yang Najwa sampaikan tadi tentang pertemanan, terus melindungi adik-adik yang ada di panti ini, itu bagus, mantap. Nah lalu dari yang Najwa bilang tadi kan masa pertemanan sampai sekarang yang sama teman yang Najwa tuh udah akur atau belum, atau masih ada? Belum sih kak, dia tuh masih pura-pura baik aja depan Wa kan. Kadang udah coba diamin, tapi dia masih coba nyapa-nyapa, tapi di belakang dia ngomongin Wa terus. Kayak cobalah apa yang dia nggak suka dari Wa. Berteman sama laki-laki itu kan hak Wa, bukan sepatutnya dia kayak larang-larang Wa dia siapa gitu, garis bawahi dia siapa. Sedangkan orang tua Wa aja nggak marah, nggak sewot. Dia bunda pun biasa-biasa aja, karena memang udah keturunan keluarga tuh kami tuh emang lebih suka main sama laki-laki, soalnya kalau keturunan itu kan agak kasar-kasar kan. Mungkin dia iri lihat Najwa banyak yang mau berteman sama Najwa, sedangkan dia mungkin teman dia banyak nggak? Kayak mereka tuh termasuk dia tuh kayak
cuma topeng aja sih kak, sebenarnya mereka benci sama dia gitu. Oh, berarti dia ini emang punya sifat yang nggak disukai sama orang, sehingga kan banyak nggak mau sama teman sama dia. Nah, jadi dia melampiaskannya sama Najwa. Dihasutnya teman-teman teman dia tuh nggak salah main sama Najwa. Nah, jadi lebih banyak Najwa main sama laki-laki kan. Iya dia tuh benci karena Wa juga main sama laki-laki kak. Kayak Wa main sama teman cewek, mungkin teman cewek tuh kayak teman dekatnya. Kalau dia bilang Wa rebut bestinya, ya udah mau main sama teman laki-laki Wa. Kayak kadang laki-laki tuh pun nyaman main sama Wa ya kak. Kan mereka kalau kami kan teman kak, tapi mereka tuh sewot kali banget gitu. Iya. Udah ada pernah kalian bercecok mulut atau bertengkar gitu? Belum sih kak, Belum kan? belum kak. Kayaknya Wa kalau dia cek mulut tuh aja aja. Tapi bagus. tapi kalau dia udah nyentuh aja jangan selain Wa Ya. beda orangnya, kalau udah sekali disentuh Wa beda kali orangnya. Ya bagus tuh, jangan sampai memulai duluan ya. Biarlah diamkan aja dulu. Bunda Wa ngajarin kalau dia masih pakai mulut diam aja. Karena mulut kalau nggak akan pernah Nggak ada ngerugiin kita selagi dia nggak ada ngaruh di ngerugiin hidup kita. Tapi bilang Bunda Wa, kalau dia udah ujung kukunya aja dan nyentuh tubuh kita, mau kita baku hantam pun sama dia itu tetap kita yang benar, kata Bunda Wa. Di situ tuh kalau ngajarin adik-adik walaupun di sini nih gitu, kalau dia nggak main tangan jangan main tangan, tapi kalau dia main tangan nanti kalau luka-luka pun badannya kalau kakak yang bela gitu bilang. Makanya tuh Nanda dulu tuh hobi tuh diapain diperbabuin tuh sama mereka. Wa marah-marah tuh Wa bilang Nanda jangan gitu Nanda pikir nggak. Nah, Nanda capek-capek dilayan di sini, tapi Nanda mau digini-giniin. Bukan kakak ngajar Nanda jahat, tapi kakak ngajar Nanda tuh supaya kuat. Soalnya Nanda kalau besok masa Nanda terus diginiin. Ya kakak dulu juga digituin Nanda, tapi kakak nggak sampai diginiin dong. Nah, cukup kakak yang ngerasain, tapi kakak juga nggak mau Nanda ngerasain. Lihat kakak sekarang di SMP, kakak udah kakak yang terkuatnya. Nanda mau juga nih, udah kelas berapa Nanda masih mau digituin. Enggak kak, bilang gitu ngajarin. Kalau dia nyuruh malam-malam jangan mau, bilang kak cuma Nanda pikir malam-malam kalau Nanda di apa-apain sama orang dia memang tanggung jawab. Enggak kan, masa kalau Nanda rusak terus dia cuma penting minta maaf, emangnya maaf bisa balikin Nanda kayak semula? Enggak kan. Terus kalau Nandanya misalnya tangan Nanda hilang gimana? Dia bilang maaf, emangnya jangan maaf tangan Nanda balik lagi gitu? Nanda mau gitu. Terus kalau dia nyuruh Nanda, terus Nanda capek, terus Nanda sakit, terus dia bilang kalau dia nggak mengurus Nanda, gimana? Kakak bukan ngajar Nanda jahat, tapi gimana Nanda supaya Nanda tuh lebih ngerti, karena dunia tuh kalau kita diam kita diinjak Nanda. Sekarang zamannya udah beda Nanda. Sekarang mainnya uang Nanda, jadi kita tuh harus dengan otak kita, mereka dengan uang, kita dengan otak Nanda. Gua bilang gitu. Belajar kemarin tuh sampai kayak satu panti itu benci sama karena Biana tuh dibandingin Wa sama yang lain, bilang Wa yang lebih pacaran, padahal mereka yang dilindungi Bu Yana semuanya pacaran kak. Yang dilindungi Bu Yana, yang disayang Bu Yana itu tuh yang lebih pacaran. Tapi sedangkan Wa bilang sama orang ini, kalau jangan pacaran lagi, bilang kita anak panti, coba pikir kalian udah nggak bisa membuat orang tua bahagia, jangan disiksa. Kalian pikirlah, kalian cuma mau nyatain perasaan kalian itu. Kalau orang tua kalian udah di kuburan, kalau dilempar tuh batu neraka sama orang tua kalian. Terus sampai kalian punya kalau pacaran sama mereka, kalian cuma pegang tangan pasti tuh kalau tombak bertujuh mata udah ditusukin ke orang tua kalian mau. Coba pikir sendiri, kalau nggak bisa bahagiain, jangan bebanin gitu. Aku bilang gua sering ceramain mereka sampai yang adik panti udah putus tuh sama pacarnya karena Wa marahin. Tapi dengan endingnya Bu Yana bilang Wa yang hobi gini karena Wa hobi main sama teman laki-laki, dan mereka pun bilang Wa yang paling bandel. Kenapa? Wa mah hobi main sama teman yang bandel. Wa mikir gini kak, karena Wa teman sama mereka yang bandel, Wa bisa ngerubah mereka. Wa berarti Wa juga bandel gitu. Wa berteman ke mereka,
Wah mau bikin dia tuh berubah nih. Kalau mereka bandel-bandel diperbiayain aja, nggak mau teman, di situ mereka tuh merasa tambah benci gitu. Sedangkan mereka yang udah disayang-sayang ngapain? Kalau mereka disayang-sayang sama kita deketin, pasti manusia ini pasti ada memiliki rasa sombong kak nantinya. Iyalah. Di situ tuh kadang kayak mungkin di umur wa yang masih gini mungkin mungkin beberapa orang mikir wah udah termikir dewasa. Emang iya, karena apa? Wah waktu kecil udah ditinggalin. Kecil harus tak terima kenyataannya, orang tua udah selesai berdua di sana, udah ditinggalin. Di situ wah emang udah terlaja, oke udah belajar hidup keras, jadi wajar-wajar aja wah mikirnya tuh kayak kayak lebih dewasa daripada yang lain. Ya. Emang wah kelas berapa sekarang? Kelas 2 MTS kak. Oh, kelas 2 MTS. Ya wajar pemikiran kelas 2 MTL berapa 2 SMP kan emang harus udah sewajarnya gini. Kan udah memasuki masa remaja gitu. Nah, terus yang seperti yang gua bilang tadi tentang masalah pertemanan, dan gua juga hati gua juga udah baik tuh menasihati semua adik-adik di sini kan, biar nggak macam-macam, biar nggak itu. Terus yang di pertemanan tadi itu teman waktu mungkin karena waktu berprestasi juga di sekolah. Gua tuh beda dari yang lain kak. Gua bandel tapi gua pintar gitu. Nah ya itu membuat kawan teman itu merasa oh ini Wani udah prestasi, udah banyak teman, banyak yang ini ya, jadi dia cemburu iri gitu, timbul rasa iri dia sehingga dia kayak menghasut temannya, enggak usah lah berteman sama Wah, enggak usah lah ini, enggak usah lah mau sama teman sama Wah. Nah, jadi semuanya udah terhasut jadi kan Wah kayak merasa kayak mana gitu kan dalam hati kan, teman Wah nggak ada kalau yang perempuan, kebanyakan laki-laki, karena emang teman laki-laki itu lebih seru. Akak juga mengakui teman laki-laki itu emang seru dibandingkan kalau perempuan tuh kalau kita ngomong aja kan salah dikit tuh udah masuk ke hati, tapi kalau sama laki-laki kan biasa aja tuh, nggak ada diambilnya ke hati ya kan. Nah itu mungkin karena teman Wa yang itu tuh emang berapa ya, emang teman Wa yang ngomongin Wa tuh berapa orang? Udah satu kak, tapi dia tuh kayak ngajak yang lain gitu. Ya dia ngajak teman yang lain supaya nggak usah bermain sama Wa kan. Dan gimana ya kak, kayak di panti tuh Wah dibilang paling paling gini. Iya, Wah berteman sama orang bandel, dibilang Wah bandel. Bukan berarti Wah bandel, Wah tuh mau ngubah orang tuh supaya baik. Contohnya di sekolah, teman Wah yang lebih cabut, Pak, Wah ingatin supaya dia nggak cabut. Ya Dia nggak mau bikin tugas, Wah yang ingatin bikin tugas. Wah rela nyontekin dia buku sendiri. Habis Wah buat Wah nyontekin dia. Dan lah dia sama nilai sama. Tapi yang penting mereka kalau dia berubah gitu. Tapi yang mereka lain, bagi Wah tuh maka pasti mereka yang benci sama lihat Wah tuh buruk walaupun sudah baik. Sedangkan mereka yang baik pada Wah walaupun Wah salah mungkin dimaklumi gitu kan. ya Mereka tuh kadang di panti, kadang mereka kayak dibedain Wah salah dikit diginiin, datang yang lain salah biasa aja gitu kak. Ya padahal Wah kan semua orang punya kekurangan juga nih, semua orang bisa salah juga nih. Tapi kenapa pas Wah kayak kayak disuruh down kali kak, kayak capek gitu kan. Bukannya Wah kayak merasa paling tersakiti, tapi emang sakit rasanya kak. Bisa-bisanya hampir satu panti mereka Diana bilang Wah gini sampai di depan anak putra, di depan anak putri semuanya nih gitu. Siapa coba nggak sakit, kalau dia benci bilang aja gitu kan, cukup di panti putri. Tapi ini dia sampai bilang di depan anak putra, bukan gimana ya, kayak udahlah kalau emang nggak suka. Sampai surat kemarin tuh ada isinya, kalau nggak suka bilang aja Bu, Wah bisa keluar, Wah nggak apa-apa dong, nggak suka Wah keluar, kalau memang benci kayak gitu tuh bilang Wah. Soalnya sakit rasanya kalau digituin kak. Bang kayak Wah nggak suka dipermaluin di muka orang banyak tuh kak. Wah orangnya tuh lebih suka orang tuh main kasar ke Wah daripada orang tuh kayak kalau main mulut tuh sakit hati Wah rasanya kak. ya seharusnya kan dia langsung ngomong aja sama Wa langsung kan, kalau emang gitu nggak usah langsung ngomong di banyak orang kan, itu tambah sakit. Nah kakak kakak juga pernah dulu merasakan apa yang Wa rasakan dulu. Kakak waktu SMA kak juga punya ada teman
Terus dia tuh kayak nggak senang sama Kak, dia menjauhi ya Kak. Ya udah kalau menurut Kak itu yang terbaik tuh ya udah nggak pula Kak maksa kan. Sampai dia juga ada ngasuh teman Kak tuh nggak usah lama sama dia. Dan ujung-ujungnya kami bertengkar kan. Nah terus ya udah Kak jadi sendiri teman Kak. Padahal itu kami udah dekat juga, udah dekat. Dia ngomong dihasut sama teman yang ini katanya nggak usah lama sama Dwi gitu-gitu kan. Dan jadi kami bertengkar, nggak ada kami diam-diam sama 1 tahun. Baru pas waktu kelas 3 SMA baru kami bisa ngomong lagi, main-main lagi. Karena kakak dulu Kakak diamkan dulu kan. Nah ujung-ujungnya dia yang minta maaf sama kakak. Dia udah sadar bahwa teman kakak itu tuh emang nggak baik pertemanannya. Dia ngasut-ngasut teman yang lain supaya nggak main sama dia. Kalau boleh kakak tahu apa rencana Wak ke depannya? Kayaknya lebih mungkin ada beberapa orang yang lagi bentrok, tapi kayaknya memperbaiki hubungan sembarang itu kayaknya main licik aja sih Kak. Soalnya kan orangnya kayak lebih suka gaya kayak gimana ya, pokoknya nanti perbaiki semua hubungan semua yang bermasalah dan biar dia sendiri masalah. Bagus tuh rencana awak ke depan kan. Jadi tidak mau memperpanjang masalahnya lagi, ingin memperbaiki. Nah lalu jadi dapat Kak simpulkan ini masalah Wak ini tentang pertemanan, yang mana pertemanan Wak ini sekarang lagi tidak baik-baik saja. Wak mempunyai teman dan teman Wak ini kayak menghasut teman lain supaya tidak berteman sama Wak dan sering membuat masalah sama Wak, sehingga Wak juga kayak emosi Wak tidak stabil jadinya karena teman Wak ini kan, sehingga Wak sering melempar barang apa tadi yang seperti Wak bilang kan, melukai diri Wak sendiri sampai melampiaskannya ke barang-barang. Sebenarnya itu kan tidak baik, tapi gimana lagi emosi Wak kan kurang stabil karena adanya masalah itu tadi. Nah Wak di sini kakak juga ada teknik namanya itu pemberian informasi. Nah dari pemberian informasi ini kakak dulu pernah membaca sebuah cerita-cerita di mana dulu juga ada orang dia ini mempunyai teman hampir sama juga ceritanya yang sama rasakan itu. Dia mempunyai teman dan dulu dia tuh akrab banget temannya ini, pokoknya dari kecil dia udah teman. Tapi tiba-tiba pas waktu SMA itu dia satu sekolah lagi dan dia bertemu lagi. Lalu kelas 1 masih akrab lagi kayak waktu kecil. Entah kenapa pas waktu udah masuk kelas 2 SMA mereka saling menjauh karena si temannya ini merasa iri karena sama teman ini dia orangnya pintar, banyak prestasi dan banyak disukai sama semua orang di sekolah itu, dan membuat si teman ini merasa iri. Dulu kiranya di waktu kecil dia juga pernah merasakan iri itu sama teman ini, tapi dia tidak mengambil pusing, tetap berteman. Nah di SMA kan pikiran orang juga udah makin besar kan, makin terbuka. Nah lalu dia menghasutlah teman yang ini nih untuk supaya tidak berteman sama ini, seperti yang tadi ada teman juga kan seperti itu. Tapi yang si teman ini nggak ada menanggapi, dia diam saja, diam ya udahlah, nggak dipikirinnya, nggak terlalu pikirin. Dan akhirnya si ini capek kan, nggak mau dia ganggu lagi. Akhirnya mereka berteman lagi. Nah kakak ingin seperti itu juga, bisa berteman kembali sama teman jangan ada musuh-musuhan lagi, bertemanlah yang baik. Kan kita hidup di dunia ini kan harus banyak mempunyai teman. Kita tidak bisa hidup sendiri kan, kita kan makhluk sosial. Seharusnya harus bisa berteman baik, jangan ada mencari masalah. Kakak ingin seperti itu sama teman apa bisa? Insya Allah sih bisa Kak. Karena gimana ya Kak, memang terlahir tuh gengsi tinggi banget, apalagi anak pertama Kak. Oh iya, anak pertama Ya namanya kalau bukan salah, jangankan untuk meminta maaf, ngelihat aja nggak akan pernah bisa. Gitu aja. Karena udah benci itu ya. Ada tertanam nggak di hati itu benci sama teman
kalau dia bilang marah enggak, cuma kecewa. Dia bilang dendam enggak, cuma benci gitu aja loh. Oh, berarti nggak ada kan benci dendam di dalam hati Wak tuh nggak Enggak ada ada kan? kak. Kayak wah orangnya nggak ada pembenci, nggak ada pendendam dulu. Wah orangnya tuh pasrah aja nyapa mereka ya udah. Tapi intinya mereka di panti itu hobi tuh diam-diamin. Kalau mereka diamin duluan jangan aku yang nyapa. Apalagi kalau wah bukan biasa. Contohnya sama kasih itu tuh wah paling lama sampai kami hampir 2 bulan gak sapaan cuma karena waktu itu dia kalau dia ngirimin foto-foto wah sama orang panti ke teman wah yang kami sering suka nih itu kan pertengkaran itu situ tuh kalau dia tuh nggak gas ke wah padahal nanya baik-baik situ dia diamain wah dan wah pun diamin dia. Nah, terus Akhirnya gimana dia, kalian baikannya? dia sendiri yang minta maaf. Nah ya kan, Kalau dibilang perhatian tak perhatian, kalau dia makan kak palingan wasisin buat dia suruh orang lain nyediain dia. Gua kayak manapun orangnya kayak penyayang kali, semua anak panti pun tahu gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang tuh yang nggak bisa lihat itu kak, kayak udah terlanjur benci tapi udah gua pasrah aja gitu. Ya. Berarti kan dia udah dia yang minta maaf kan. Nah kalau kita diamkan aja, nggak usah kita kayak menyindir balik, terus berbuat apalah. Biarkanlah dia yang berbuat duluan dan dia juga tahu masalah apa yang dia buat. Dia juga harus minta maaf. Kayak gitu. Tapi di panti ini mah kak, karena anak pertama bagi tuh kayak image tuh nomor satu kali kak. Nggak suka harga diri dijatuhin kali, apalagi kayak di depan cowok itu dibilang sumpah sakit kali lah teori di situ tuh kak. Ya benci bilang aja saya main cewek ngapain cowok gitu. Dan mungkin coba diajak rasanya kalau anak pertama tuh gimana. Iya. Kalau anak pertama ya emang gitu tuh banyak kali rintangannya. Anak pertama tuh sensitif. Udah tahu anak pertama dia tuh yang mungkin ya kasih sayang emang tuh dia duluan dan pada akhirnya udah punya adik kan dia yang selalu salah, dia yang selalu dituntut untuk gini. Kalau bisa ngapain aja dituntut sama bunda buat gini. Palingan nih kalau mau mah adik wajar lah kan punya adik ya. Nah, tapi karena yang pertama dituntut udah jadi contoh untuk adik-adik karena anak pertama dan mungkin dikasih kelebihan dikit di kekerasan awal dituntut harus pintar. Kalau uang nggak juara pasti mereka bilang bandel gini. Ya paham lah kak. Sampai dulu pernah tengkar juga sama paling sering bertengkar sama kasih, tapi paling dekat sama kasih, teman sama kasih. Ya itu karena selisih paham aja itu tuh. Enggak, itu kayak memang udah kebiasaan kami rutin tuh kami habis tengkar tapi nanti mereka lagi itu udah bikin. Terus sempat bikin kak. Kalau nilai Inggrisnya merah. Itu udah mati-matian ngerjain. Terus tau di atas meja di situ lagi kayak jauhan sama mereka tuh kak. Soalnya waktu itu ada suka sama anak putra. Kami itu dekat kali kan. Tapi bisa-bisanya kasih ini baru datang, dia bilang udah ceritain sama dia. Kayaknya dia suka sama abang itu. Terus dia bilang ya udah nggak apa kalau diminta teman mau ikhlas aja. Sampai tuh tadi marah. Kalau kakak tuh jangan ikhlasin aja. Kalau egois sekali tuh nggak apa-apa dong. Nggak bisa dong yo kalau memang kalau kakak nggak bisa bahagian di sini mungkin bahagian orang lain bisa bilang gitu. Terus saya marah-marah kan pikirin juga perasaan kakak gini nggak apa-apa dari di situ tuh karena dia tuh udah bantu dia sama bang tuh. Terus akhirnya dia tuh jauhin lupain mereka sampai satu anti itu juga jauhin sendiri main. Terus taruh waktu di atas meja itu dia tuh kayak lagi makan satu dia robek tuh kertas suatu separuh. Itu akhirnya di atas tuh sampah maka ciri-ciri dia itu pas lihat itu dia marah kali kan. Itu ada kakak namanya Kak Paus Makarel, dia itu termasuk anak yang bandel juga di sini kak. Bukan bandel sih, kayak mungkin mereka nggak terima keadaan mereka yang kayak ini soalnya bosnya kan nggak sefrekuensi juga sama mereka kan. Itu tuh diskamarin sama mereka, situ mak nangis, situ kakak tuh bilang gini. Terus awalnya nggak tahu alasan, akhirnya mereka Kak Aurel ini udah jalan tuh ke kamar tuh ke sana. Dia nanya uang dulu nggak sekamar sama Kak Aurel sama Kak Tony, tapi udah dia tarik sama Kak Neng sama Kasih. Situ di Kak Aurel kan cuma dua orang tukang aja yang nggak bisa ngadu-ngadu, apalagi Kak Pautu tuh kakak favorit, tapi dia yang paling dibenci di panti itu. Dia bilang bandel lah inilah.
sampai dulu tuh wah dibilang wah ngikutin jejak kakak, wah bandel, wah gini, wah kotor gitu-gitu. Tapi wah biarin aja lah, yang penting kalau ada sesuatu nggak ada lagi dong, wah nggak Iya. akan nggak orang kata orang wah dibilang sama orang. Akhirnya mereka cuma bilang dia nggak tahu, tuh dia buat dia bilang apa kena gosok. Di situ naik kali emosi wah berdiri udah dipegangin tuh sama 4 orang adik-adik tuh, si Dona, si Sani, Alia tuh ada Putri juga megangin. Situ langsung berdiri udah ditaruh tuh wah pukul juga pintu kamar mandi sampai dari sini sampai sini nih sampai hampir setengah bulan ini sangat nani kayak tegang karena nunggu itu karena terlalu emosi situ kak. Aku langsung langsung tarik gua dan nani gua situ saat nafas marah-marah. Wapi bilang ini apa saja cuma belajar nih berbagian untuk bangkit keluarga yang bawa, cuma belajar hal yang lain disinggung nggak apa-apa dosa. Cuma dua minta jangan pernah disinggung di hidup gua. Keluarga satu tentang pelajaran, satu dua tuh jangan pernah disinggung di hidup gua. Sebenarnya singgung-singgung lah nggak apa-apa, tapi dua itu jangan. Iya. Bentangan pun wah berani di situ pas udah mukul itu wah mau ngejar kasih, tapi sana dipeluk apa udah kak Aurel sama kak pemegangin wah berdua mau ronta-ronta wah pengen kali nunggu kasih itu mau rasain kali ke janjang ke tangga, tapi tahan-tahan akhirnya wah tenangin terus sama sampai hampir 2 jaman kakak tuh nangin wah saat nafas juga akhirnya tenang juga wah kumpulin wah hawa tuh untung ya pas satu lagi kertasnya tuh wah fotoin ke teacher wah kayaknya masih bisa dapat nilai di situ. Ya. Nah, terus kalau kakak tahu apa pemahaman yang udah Wak dapatkan selama kita melakukan konseling ini? Pemahaman sih mungkin sebenarnya dia itu mungkin banyak masalah, kita harus kayak melaluinya tuh dengan pemikiran gitu kan, dengan logika, bukan cuma ego. Mungkin ada beberapa ke ego, tapi mungkin cuma itu mungkin kekurangan Wawa lebih ke ego, mungkin karena Wawa juga bawa anak pertama yang udah terdidik keras, karena Wawa pun gak sama anak pertama yang lainnya yang mungkin masih sebahagia gini-gini, sedangkan Wawa kan beda terdidik keras dan mungkin nggak terpantau sama orang tua, jadi mungkin Wawa kayak lebih berbeda dari yang lain. Situ juga dari konsep ini juga belajar lebih sabar dan kontrol emosi, walaupun memang itu mungkin udah keturunan mungkin lebih menguranginya. Dan kan tadi topik tentang pertemanan mungkin lebih berusaha untuk memperbaikinya. Kalau memang dia udah nggak bisa diperbaiki ya udah kasih Ya bagus tuh. Nah lalu bagaimana perasaan selama kita mengikuti konseling ini? Bahagia sih, semua yang beban tanggung udah mulai menipis kak, udah hilang walaupun belum semuanya. Kak udah ringan, lega dan apa yang mau sampaikan yang nggak bisa sampaikan udah tersampaikan. Alhamdulillah tua. Nah selanjutnya apa tindakan ke depan dari masalah selama kita konseling ini? Tindakan ke depan apa? Mulai berubah buat lebih mudah minta maaf daripada yang memaafkan, karena mungkin dari dulu lebih suka memaafkan daripada minta maaf. Terus lebih mungkin lebih suka berinteraksi sama yang cewek, mungkin mulai tahu juga kan batasan itu yang cewek gitu kayak. Terus mungkin mulai sabar dengan semua masalah, mungkin karena di hidup ini kan nggak ada masalah kan nggak hidup namanya. Terus mungkin cocok itu mungkin lebih mulai nggak buat lukain diri gitu. Bagus tuh Nah selanjutnya Kak yakin apa yang sampaikan ini ke depannya itu akan lakukan, dan harus lebih mengontrol emosi, harus bisa apa yang terjadi bisa dimaafkan, dan jangan melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukannya. Nah lalu komitmen ke depan apa?